Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, Pertamina giat melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, baik di dalam negeri maupun luar negeri agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang berkelanjutan. Setelah adanya penambahan direksi Pertamina dalam jangka pendek, Pertamina perlu mempercepat proses penyiapan infrastruktur konversi BBM ke BBG. Fokusnya diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi pengkonsumsi terbesar. Terkait produksi, momentum Blok Mahakam harus menjadi titik balik yang mempertegas kemampuan profesional Pertamina. Pada saat yang bersamaan, Pertamina harus juga giat melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan-cadangan baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang berkelanjutan. Selain itu, Pertamina perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bisnis. Kita akan mendorong direktur energi baru dan terbarukan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Pertamina akan harus menjamin bahwa Pertamina akan menjadi pemain penting di bisnis energi ini. Yang berikutnya, Pertamina harus berperan aktif dalam memerangi mafia migas dengan cara tentu saja upaya-upaya kita untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kita akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dengan tim reformasi, karena kita juga membutuhkan masukan-masukan agar kita bisa membangun transparansi yang lebih baik. Pertamina perlu bersikap responsif dan bertindak konkret. Yang terpenting, publik harus melihat ada kemauan dari Pertamina dalam menjelaskan kekurangan, kesalahan, dan komitmen ke depan dalam perbaikan. Upaya perbaikan tata kelola yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sosial. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Penyegaran kepemimpinan korporasi dilakukan untuk menyesuaikan tantangan ke depan. Penunjangan 3 direksi tambahan menjadi bagian rencana strategis Pertamina sebagai pemain global industri energi. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno menunjuk 3 direktur PT Pertamina yang baru. Penambahan 3 direksi ini diharapkan dapat melengkapi direksi di Rut Pertamina. Kehadiran mereka merupakan rencana yang strategis yang akan menjadikan Pertamina sebagai pemain global di industri energi. Penambahan direksi ini diantaranya Rahmat Hardadi yang akan bertugas sebagai Direktur Pengelolaan Pertamina, sedangkan Samsu Alam akan bertindak sebagai Direktur Hulu Pertamina. Adapun Dwi Wahyu Daryoto yang akan menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Pertamina. Dengan demikian, jumlah direksi Pertamina keseluruhannya menjadi 7 orang. Yang bertanggung jawab sebagai Direktur Hulu. Jadi nanti beliau, tadi juga saya tekankan, beliau yang bertanggung jawab untuk melakukan analisa mendalam dan mempersiapkan diri kalau nanti Pertamina akan mendapatkan Blok Mahakam. Yang ketiga adalah Pak Dwi Wahyu Daryoto. Beliau akan menjadi Direktur Sumber Daya Manusia. Dengan jajaran direksi baru ini berharap Pertamina bisa bergegas menyongsong masa depan. Selain tetap fokus meningkatkan produksi, Pertamina sudah saatnya juga memberi perhatian yang lebih besar pada pengembangan energi terbaru. Energi terbaru tidak akan menjadi solusi bagi kian menipisnya ketersediaan bahan bakar yang berasal dari fosil di tanah air, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan baru bagi Pertamina. Pemerintah berharap Pertamina bisa menjadi salah satu pemain utama di tingkat global dalam bisnis energi terbaru. Alifa Greta Taryadi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 versi pimpinan Ketua Umum Jan Faridz akan menggelar musyawarah kerja nasional pertamanya di Jakarta pada tanggal 10 hingga 13 Desember 2014. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 resmi akan menggelar musyawarah kerja nasional atau Mukernas yang pertama. Hal itu ditegaskan oleh Sekjen P3 Dimyati Natakusuma. Dimyati Natakusuma mengatakan, pelaksanaan Mukernas pertama itu sendiri akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 10 Desember sampai 13 Desember 2014. Mukernas itu nantinya akan diselenggarakan di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Selatan. Menurut Dimyati, untuk membentuk struktur kepengurusan yang solid serta mendapatkan dukungan kuat menjadi alasan dari partai berlogo Ka'bah ini untuk menggelar Mukernas pertama. Mukernas nanti akan dihadiri sejumlah petinggi parpol dan juga pimpinan DPR serta MPR. Akan melaksanakan Mukernas pertama di Jakarta, yaitu tepatnya di Hotel Luansa SD Kuningan, Jakarta Selatan. Oleh sebab itu, Mukernas itu akan dihadiri oleh seluruh pengurus DPP hasil muktamar tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November di Sahid, Jakarta. Pertama, di acara Mukernas itu, sebelum Mukernas adalah pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Terkait adanya kekhawatiran atas pelaksanaan Mukernas oleh kubu Romahur Muzi, Ketua DPP P3 Bidang Hukum Egy Sujana angkat bicara. Menurut Egy, problema internal yang terjadi antara kubu Jan Faridz dan kubu Romahur Muzi pada dasarnya sudah selesai secara internal. Jika kubu Romi masih datang dan membuat ricuh Mukernas, maka hal itu akan membuat citra buruk bagi seorang Romi. Kisruh internal ini sudah selesai dalam perspektif internal partai. Apa ukuran hukumnya? Ukuran hukumnya adalah keputusan mahkamah partai. Karena itulah undang-undang partai politik menekankan, bahkan Dirjen AHU dari Kementerian Hukum dan HAM ada suratnya yang mengatakan diserahkan kepada mekanisme internal partai. Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas nanti, pengurus DPP P3 versi Jan Faridz ini mengklaim bakal dihadiri oleh Ketua Majelis Syariah P3 Kiai Haji Maimun Zubair yang juga sesepuh partai berlambang Ka'bah. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Sekelompok orang yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat anti korupsi berdemo di depan kantor pemberantasan korupsi. Mereka mendukung langkah KPK dalam menangani kasus korupsi haji yang menjerat Surya Dharma Ali. Dengan berbusana muslim, baik pria dan wanita ini melakukan aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka merupakan sekelompok orang yang mengatasnamakan solidaritas masyarakat anti korupsi haji atau Somasi Haji. Mereka mendesak agar KPK bergerak cepat dalam menangani kasus korupsi haji dan untuk menjebloskan Surya Dharma Ali ke penjara. Menurut pendemo, sejak ditetapkannya Surya Dharma Ali atau SDA menjadi tersangka kasus haji, SDA belum kunjung dipenjarakan. Bahkan masih bebas berkeliaran dan masih melakukan aktivitas politiknya. Kasus korupsi haji ini menjadi sorotan publik bukan karena kerugian negara saja. Namun kasus ini sangat memprihatinkan terutama bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah haji. Siapa aja nih Bang nih? Yang pertama kami mendukung ya. Yang pertama kami mendukung KPK lembaga negara tuntas ya anggaran haji yang dikorupsi Bapak Surya Dharma Ali. Bahwasanya Bapak Surya Dharma Ali sudah 7 bulan dikatakan sebagai tersangka oleh KPK. Tapi sampai saat ini Bapak Surya Dharma Ali masih berkeliaran di masa ini. Makanya kami datang ke sini memberikan dukungan kepada KPK segera usut tuntas kasus-kasus yang mengkorupsikan dana haji. Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji dan dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya, pemirsa, tetap bersama kami di Berita dan Analisa, segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, pengasuh besar Pondok Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat, Kiai Haji Hashim Muzadi bersama Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT baru-baru ini mengumpulkan 300 ulama se-Jawa dan Sumatera. Perkumpulan ini membahas masalah terorisme di wilayah teritorial Indonesia. Pertemuan para ulama yang disponsori oleh Badan Penanggulangan Terorisme BNPT ini karena terorisme akhir-akhir ini kembali marak, diantaranya adanya organisasi yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Menurut Hashim Muzadi, pertemuan tersebut merupakan ajang diskusi untuk menyelesaikan masalah terorisme. Sebab akhir-akhir ini marak tumbuhnya organisasi yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk melibatkan ulama dalam upaya deteksi dini potensi-potensi terorisme. Sebab selama ini ulama di daerah tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai persoalan terorisme. Hashim menilai, selama ini penanggulangan terorisme di tanah air tidak komprehensif sehingga akar masalahnya tak pernah selesai. Pihaknya juga nantinya akan mengundang mantan pelaku terorisme di Indonesia, yaitu Ali Imron dan Ali Fauzi. Terorisme itu ditangkal secara komprehensif. Selama ini hanya ditangkal melalui hukum dan represi. Sehingga yang terjadi adalah penembakan-penembakan, penghukuman-penghukuman. Tetapi pada sektor hulunya tidak tertangani. Sektor hulu itu adalah visi keagamaan mereka. Bukan berarti agama Islam itu banyak, tidak, tetap satu. Tapi cara memahaminya dan cara menggunakannya di dalam sosial kenegaraan itu harus relevan dengan kondisi sistem Indonesia. Sekitar 3 hari kegiatan tersebut terfokus pada soal terorisme. Kesimpulan dari pertemuan ini akan dibahas bersama para ulama dan tokoh setanah air serta BNPT di akhir kegiatan. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Aktivis penyelamat kebun binatang Surabaya Senin pagi menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Mereka menuntut mafia kebun binatang Surabaya untuk segera diusut. Gelombang aksi menuntut penuntasan kasus pertukaran ratusan satwa kebun binatang Surabaya atau KBS terus bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat Surabaya dan LSM menggelar demo di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Pendemo menyerukan tentang penindakan satwa KBS yang hingga kini belum ada kejelasan. Dengan membawa spanduk dan berdandan ala hewan koleksi KBS, mereka menyuarakan kasus hukum pemindahan satwa KBS yang hilang dan hingga kini belum ada kejelasan. Dalam aksinya, pendemo ini menyuarakan 3 tuntutan. Di antaranya meminta polisi segera menetapkan tersangka dalam perkara yang sudah berjalan 10 bulan tersebut yang kini tidak jalan. Dalam aksinya, pendemo mengungkapkan bahwa pemindahan satwa sudah terungkap jelas yang harus mendapatkan izin dari Presiden. Untuk memindahkan beberapa hewan yang termasuk kategori Appendix 1, yang jelas hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 8 Tahun 1999. Mereka berharap di tangan Presiden Joko Widodo terjadi perbaikan berbagai masalah lingkungan dan kehutanan, termasuk permasalahan di lembaga konservasi KBS. KBS itu lahir karena ketika kita melihat ya,
polisi ini kok begitu lambat menangani kasus ini. Padahal tindak pidana terjadi itu sudah kelihatan nyata-nyata dan itu pun diakui oleh Kasat Reskrim. Persoalannya mengapa tidak kunjung ditetapkan tersangka dalam kasus. Nah, kami mendengarai bahwa ada kekuatan yang kuat, yang punya lobby yang kuat mengintervensi, sehingga sampai sekarang perkara itu belum juga ada tersangkanya. Sedangkan tindak pidana yang jelas diakui. Aksi yang digalang Trimulya itu didukung sejumlah LSM seperti Indonesia Wildlife Foundation, Jakarta Anima Aid Network, International Animal, dan lainnya. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan berlakunya kurikulum 2013 yang dianggap kurang efektif. Namun, sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 ini tetap dilanjutkan sebagai sekolah percontohan. Kurikulum 2013 terkesan tergesa-gesa, pasalnya penerapan kurikulum ini dilaksanakan sebelum adanya evaluasi secara lengkap dan menyeluruh. Secara substansi dan teknisnya kurikulum 2013 tidak ada masalah, hanya saja bagaimana kesiapan guru dalam penerapan kurikulum ini. Pemerintah sudah menyiapkan uji kompetensi guru atau UKG dan berbagai pelatihan guru dalam menunjang penerapan kurikulum 2013. Dalam surat edaran Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menjelaskan sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 tetap dilanjutkan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan penerapan kurikulum 2013. Seperti sekolah SMP Muhammadiyah Kramat Raya, Jakarta Pusat. Hutan kurikulum 2013 saya rasa itu sangat baik karena di sini guru-gurunya kayaknya seperti buah tuh supaya cepat masak gitu loh. Jadi materi belum sepenuhnya kita terima tapi sudah langsung kita harus menerapkan kepada siswa. Ya, saya rasa lebih baik boleh 2013 tapi guru-gurunya itu lebih baik ditatar dulu sebelum menggunakan kurikulum 2013. Itu salah satunya. Karena setiap kurikulum itu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Jadi penyempurnaan itu memang untuk Kurtilas ini kurikulum 2013 ini memang agak sedikit terburu-buru, terlalu dipaksakan. Oleh karena itu ya segi baiknya memang kurikulum 2006 juga baik, kurikulum 2013 juga baik, tapi pelaksanaan jangan terlalu instan. Jadi kalau kami memandang kurikulum mana aja tidak ada masalah, tapi yang penting penerapannya itu butuh proses. Jadi itu yang akan lebih baik. Kurikulum pendidikan nasional harus terus-menerus dikaji sesuai rentan waktu dan konteks pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan hasil terbaik bagi peserta didik. Perbaikan kurikulum mengacu pada satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan mutu ekosistem pendidikan anak bangsa sebagai penentu masa depan. Rizky Nurul Ilmi, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Instruksi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan untuk menghentikan sementara kurikulum 2013 menimbulkan kontroversi. Menanggapi hal ini, Anies memberikan penjelasannya dan berikut selengkapnya untuk Anda. Polemik kurikulum 2013 terjadi setelah pemerintahan melalui Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menghentikan kurikulum 2013 untuk diperbaiki. Banyaknya permasalahan setelah penerapannya menjadi alasan utama mengapa pemerintah akan mengkaji ulang kurikulum yang baru 1 tahun diterapkan ini. Saat ditemui oleh tim TVMU menanyakan perihal kebijakan pemberhentian kurikulum 2013, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan memberikan penjelasannya. Kurikulum yang selalu mengalami perkembangan yang dinamika. Mantan Rektor Paramadina ini menilai kondisi kurikulum harus dilakukan dengan implikasi yang tepat. Kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah PP 32 dikatakan bahwa proses implementasi itu bisa berjalan selama 7 tahun. Tetapi kita melaksanakannya selama 1 tahun langsung semuanya. Efeknya kita muncul masalah. PP-nya aja bilang bisa 7 tahun, tapi dalam pelaksanaan kita kerjakan semua dalam
1 tahun, akibatnya muncul banyak masalah. Karena muncul banyak masalah, lalu kita putuskan untuk berhenti dulu. Kita evaluasi kurikulumnya, sekaligus kita evaluasi strategi implementasinya. Anies juga menjelaskan bahwa kurikulum hanya akan dievaluasi, memantapkan proses implementasinya dengan menyiapkan pelatihan guru dan kepala sekolah untuk memantapkan kurikulum 2013. Selama proses perbaikan dan evaluasi ini, Anies menghimbau sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum 2006 untuk menunggu kurikulum 2013 selesai diperbaiki. Kemudian diterapkan kembali ke sekolah-sekolah baik SD hingga SMA. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, tetap bersama kami. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda analisa terkait wacana pemberhentian kurikulum 2013. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Sejak pelaksanaannya, kurikulum 2013 telah menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi. Masalah terlihat jelas dari pendistribusian buku pelajaran yang molor, bahkan hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum menerima buku pelajaran yang baru. Setelah dijalankan selama 1,5 tahun, akhirnya pemerintah akan mengevaluasi kurikulum 2013. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berencana untuk menghentikan kurikulum 2013 karena kurikulum ini dinilai sebagai kurikulum yang terlalu dipaksakan pelaksanaannya. Lalu bagaimana pendapat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah? Berikut wawancara dengan Profesor Dr. Suyatno MPD, anggota Dikdasmen yang juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Berikut selengkapnya untuk Anda. Pertama kami terima kasih kepada TV-mu untuk kita melakukan sharing terkait dengan program pemerintah terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang akhir-akhir ini mendapat suatu sorotan, mendapat suatu tantangan dari berbagai elemen masyarakat, tidak saja pada kalangan guru, siswa, tapi juga dari berbagai pengamat pendidikan, lalu juga dari LSM maupun pemerhati pendidikan, dan juga pada Asosiasi Guru Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka sangatlah wajar karena memang ada kekhawatiran terhadap kelanjutan, pengembangan, dan mutu pendidikan Indonesia. Karena kalau kita bicara masalah kurikulum, memang bicara masalah hal yang paling penting, merupakan ruh dari sebuah pendidikan. Karena kurikulum ini kan kalau ibaratnya sebuah cetakan, mau jadi apa anak kita, itu adalah kurikulum adalah bagian yang sangat penting. Sehingga apa yang dilakukan para pemerhati pendidikan termasuk LSM, bahkan juga dunia pendidikan, termasuk juga pelaksana pendidikan, yaitu para kepala sekolah, para guru, dan termasuk Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga menaruh perhatian yang sangat sungguh-sungguh dan serius terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kurikulum. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa sebuah kurikulum memang harus menyesuaikan perkembangan zaman, karena perubahan zaman itu harus diikuti pada dunia pendidikan. Kalau kita melihat, kami memandang bahwa substansi kurikulum 13 itu pertama memang ada beberapa kelemahan yang sebetulnya perlu kita perbaiki, perlu kita sempurnakan. Ya memang tidak ada yang sempurna, maka kita terus melakukan sempurnaan. Jadi semua yang melakukan apakah itu masukan, kritik, itu dalam rangka niat baik untuk menyempurnakan dan memperbaiki kurikulum 2013. Pertama memang masa pemberlakuannya
sering dikatakan atau kita memandang terlalu cepat. Oleh karena itu sebetulnya perlu ada pelaksanaannya itu melakukan sebuah uji coba. Kita dulu pada waktu kurikulum KTSP juga melakukan uji coba di beberapa tahun. Oleh karena itu, karena pelaksanaan kurikulum 2013 itu terasa tergesa-gesa, sehingga membuat yang ada di lapangan, para praktisi terutama para guru itu merasa belum siap. Itu ya memang sangat-sangat tergesa-gesa. Karena apa? Pada tahun pertama kurikulum digulirkan itu kan dulu hanya beberapa sekolah sebagai pilot project. Tetapi begitu tahun kedua kan semua harus melaksanakan. Dulu kan berjenjang, tahun ini kelas 1 untuk SD 1 sampai 4, lalu SMP kelas 1, SMA di kelas 1. Tapi begitu tahun berikutnya semuanya harus melakukan. Nah, ini yang dianggap merasa tergesa-gesa. Sehingga yang kedua juga pemerintah belum menyiapkan guru yang mampu memahami, mampu mengimplementasikan kurikulum 2013. Sebaik apapun kurikulum itu mesti akan ada di tangan guru, karena guru adalah praktisi yang melaksanakan kurikulum. Kalau dilihat dari kesiapan guru, saya memandang sendiri itu memang guru itu belum siap. Ya mau dipaksakan seperti apa ya, karena belum siap ya lakukan itu. Jadi memang jangan hanya melihat Jakarta, tapi kita harus melihat Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke. Yang mungkin orang yang di daerah yang juga transportasinya juga sulit dan sebagainya, guru-gurunya nggak pernah tercerahkan dengan itu, sehingga guru-guru belum siap. Oleh karena itu, kelemahan yang ketiga juga pemerintah tidak segera, tidak secara bersamaan menyiapkan buku pelajarannya. Nah, buku pelajarannya nggak disiapkan. Sampai hari ini kurikulum 13 sudah dilakukan, bukunya itu belum sampai di sekolah. Nah, bagaimana 3 hal? Jadi kesiapan tergesa-gesa, lalu pelatihan guru belum maksimal, lalu juga bukunya belum ada. Nah, inilah yang 3 titik lemah yang mendasari. Sebaik apapun kurikulum sudah dirancang, tapi nggak bisa dilaksanakan karena gurunya nggak siap, bukunya juga nggak siap, sehingga ini pemerintah akan melakukan evaluasi. Dan saya senang Prof. Suyanto selaku mantan Dirjen itu jadi ketua tim evaluasi, sehingga dia akan melihat betul-betul bahwa memang belum siap dilakukan kurikulum 13. Maka perlu sekarang segera dilakukan sebuah revisi atau evaluasi. Paling tidak kita evaluasi 1 sampai 2 tahun ini kita evaluasi. Jadi kalau memang itu mau diberlakukan, hanya mungkin pada sekolah-sekolah tertentu, tetapi sebagai pilot project. Pilot project itulah yang nanti dievaluasi apakah kurikulum itu bisa diterapkan dengan baik atau tidak, yaitu dari segi berbagai aspek, maupun aspek manajemen maupun aspek pembelajaran. Memang di satu sisi kalau udah mengatakan ada katanya siswa yang senang dengan kurikulum 13 guru, ya memang ada, tapi mungkin di daerah-daerah tertentu yang memang kesiapannya sudah sangat bagus. Tapi bagi yang belum, itu hanya bingung di lapangan. Guru ngajarnya bingung, siswa belajarnya bingung, bukunya tidak ada. Nah, ini dikhawatirkan nanti pendidikan di Indonesia itu tidak matang ini, tidak matang. Mau jadi apa ini mereka itu? Nah, ini mumpung tidak ada yang terlambat, terus kita harus segera melakukan evaluasi, dan kita juga harus mencarikan solusi yang terbaik. Apakah sambil kita melakukan solusi, kita melakukan kurikulum 2006 tentang KTSP, karena pada dasarnya kan isinya adalah kompetensi. Kurikulum 13 juga kompetensi, KTSP juga kompetensi, isinya semacam itu. Hanya model pembelajarannya saja yang strategi pembelajarannya yang diubah. Nah, paling sulit itu adalah strategi pembelajaran, karena itu menyangkut guru. Nah, menyangkut siswa dan sebagainya. Jadi kurikulum 13 itu memang di atas kertas sangat bagus, tetapi diimplementasikan kurang bagus karena 3 hal tadi. Nah, 3 hal itu. Sehingga faktor guru itu menjadi penting. Maka saya sering mengatakan the real kurikulum adalah guru di depan kelas. Itu realnya. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus berita dan analisa hanya di TVMU. Saya Irmalia Septiana dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.